Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Meo, NIM 2103040074, Program Studi Ilmu Politik kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi politik tentang teori ekonomi mengenai kepolitikan. Teori-teori ekonomi politik telah berkembang pesat karena dianggap relevan dengan praktik, formulasi kebijakan maupun kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satu sumber kemajuan ekonomi politik juga berasal dari kenyataan gagalnya teori ekonomi konvensional untuk memetakan dan mencari solusi persoalan-persoalan ekonomi. Banyak persoalan ekonomi yang gagal merampung masalah pendekatan ekonomi konvensional yang gagal. Dalam situasi inilah teori ekonomi politik masuk untuk memberikan alternatif pemecahan pada 3 teori ekonomi politik yang cukup populer, yaitu teori pilihan publik, teori rent-seeking, dan teori redistributif kombinasi dan keadilan. Yang pertama, teori pilihan publik. Teori pilihan publik ini mendeskripsikan bahwa secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. Dalam konsep tersebut, pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif atau publik, sedangkan pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik atau barang dan jasa. Sehingga dalam jangka panjang mereka bisa memungut dukungan dari pilihan lewat pemilihan umum. Teori yang kedua, teori rent-seeking. Teori rent-seeking pertama kali diperkenalkan oleh Krueger pada tahun 1974, yaitu membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, yang kuota sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas atau barter price dan harga domestik. Dalam pengertian di atas, perilaku mencari rent-seeking dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi agar dapat memberikan keuntungan kepada pemburu rent-seeking. Secara teoritis, kegiatan mencari rent-seeking harus dimaknai secara netral, karena individu atau kelompok bisa memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal atau sah, seperti menyewa tanah, modal, dan lain-lain. Konsep rent-seeking dalam teori ekonomi politik klasik tidak dimaknai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian, bahkan bisa berarti positif karena dapat memacu kegiatan ekonomi secara simultan, seperti halnya seseorang yang ingin mendapatkan laba maupun upah. Asumsi awal yang dibangun dari ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Teori yang ketiga, teori redistributif kombinasi dan keadilan. Joseph Stiglitz mengemukakan bahwa teori ini memusatkan perhatiannya untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu regulasi
atau aturan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ataupun yang terjadi karena institusionalisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Stigler, ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan berlakukannya, yaitu yang pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memperlakukan proteksi dan kemanfaatan untuk publik atau sebagian subkelas dari publik tersebut. Yang kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Kembali kepada masalah pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok. Tentu saat ini perkembangannya sudah sedemikian memuncak sehingga pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum atau setidaknya untuk melindungi diri sendiri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan redistributif komunis. Sekian dari saya, terima kasih.